Dari dunia kerja hingga keluarga, aku tidak pernah menyesal. Dari desa ke kota, aku tidak pernah salah jalan. Untuk cinta, aku meninggalkan karir, fokus merawat keluarga. Cinta sangat penting baginya. Baiklah, selain cinta, aku ambil semuanya. Ibu sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Kenapa kamu pakai piyama Liangxia? Kamu bilang, siapa yang lebih terlihat bagus, aku atau dia? Wanita bermuka kusam itu. Liangxia. Liangxia, Liangxia, Liangxia. Kamu adalah suamiku yang paling aku cintai. Kamu adalah sahabat terdekatku. Kakak Wang Liangxia sudah lama tidak mencintaimu. Sebaiknya lepaskan saja dari sekarang. Atau kita bisa bersama-sama. Lagi pula kita kan sahabat. Cerai? Baik-baik saja kalau cerai. Sebenarnya aku salah di mana padamu. Kalau ada sesuatu yang bagus, aku akan sisihkan untukmu. Kenapa aku baik padamu? Aku harus berterima kasih. Tapi aku cukup suka dengan yang kamu berikan ini. Kamu berikan saja padaku. Aku yang memberimu diriku sendiri, membantumu, makanya kamu punya kehidupan sekarang. Kamu harus buat seluruh dunia tahu. Aku jadi sukses karena kamu. Aku demi kamu. Mengorbankan pekerjaan, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, yang bahkan anjing pun tak mau makan. Waktu kuliah, kita sangat mencintai satu sama lain. Saat itu aku demam. Kamu membawakanku obat. Sejak saat itu, air panas selalu kamu yang memberikannya padaku. Entah anak bodoh mana yang memberikannya. Kamu malah datang dengan penuh semangat untuk mengucapkan terima kasih. Justru kamu yang mengejar-ngejar aku. Kalau Ruru bagaimana? Kita juga punya anak perempuan, kan? Kamu anak gadis kecil. Ada apa lagi yang kau mau? Keluar dari rumahku. Seharusnya yang pergi itu adalah kamu. Tempat ini tidak pernah menjadi rumahmu. Kamu benar-benar orang paling bodoh di dunia. Mau rumah. Sekarang, selain anak kecil itu dan utang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Perusahaanmu bangkrut saat kamu hamil. Rumah ini sudah terjual 2 tahun yang lalu. Sekarang kamu tidak memiliki apa-apa. Oh ya? Kamu masih punya utang. Sekarang berapa ya? 5 juta hahaha. Kamu bilang, apakah kamu ini orang yang paling malang di dunia? Bodoh banget. Aduh ya ampun, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Liang, kamu sudah lama iri dengan karierku. Sayang, kamu tidak usah kerja lagi. Nikmati saja hidup di rumah. Tolong tanda tangani surat kuasa ini. Kalau tidak, kalau ada apa-apa aku masih harus minta tanda tangan kamu. Sayang, kamu masih tidak percaya pada BI. Nanti suami yang cari uang, istri yang belanja. Kamu sudah mulai merencanakan aku dari jauh-jauh hari. Kamu sudah mulai merencanakan aku dari jauh-jauh hari. Aku mau cerai. Kusarankan jika kamu masih ingin bersamaku. Di luar sana, baik-baiklah berperan sebagai pasangan yang harmonis. Jadilah pengasuh yang baik untuk kami berdua. Dasar murahan, bercerai saja. Bawalah hutangmu dan jalani sisa hidupmu sendiri. Tenang saja, aku pasti akan merawat Xiaoru dengan baik. Aku akan membuatnya hidup seperti mati. Setelah cerai, aku akan membawa Xiaoru. Kalau mau anak perempuan, silakan. Kamu harus keluar tanpa apa-apa. Jangan pikirkan untuk membawa apapun. Meski kita tidak bersama. Tapi melihatmu bahagia seperti ini. Aku pun merasa tenang. Sejak hari ini, Liangxia, kamu tidak boleh bergantung pada siapapun. Maaf, kami ingin segera bisa bekerja. Kamu sudah terlalu lama meninggalkan profesimu. Kami ingin seorang pria. Kami sering harus melakukan perjalanan dinas. Maaf, pekerjaan kami membutuhkan dedikasi penuh. Kamu juga punya anak yang harus kamu rawat sendiri. Mengingat hal ini, maaf, kamu mungkin tidak cocok untuk pekerjaan kami. Kami ingin seorang pemuda. Kamu bilang apa? Ruru mengalami kecelakaan. Apa hubunganmu dengan Liangxia? Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Pergi sana. Aku tetangganya. Dia masih anak-anak.
Aku sudah telepon. Ibunya akan segera pulang. Dia pasti akan membayar kembali uangmu. Kalau kamu terus begini, aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Hutang harus dibayar. Itu sudah kodrat. Polisi juga tidak bisa mengurusnya. Pergi saja. Katanya mau memutus akar masalah. Atau mau memutus lengan. Berhenti. Uang itu adalah utang Wang Ming. Selain itu, kami sudah bercerai. Lihatlah dengan baik sendiri. Ini adalah utang bersama kalian berdua. Setengah untuk masing-masing. Tidak ada yang bisa lari. Utangnya sudah dia bayar. Ini milikmu. Hari ini kamu tidak memberiku. Aku tidak akan pergi. Kamu bilang apa? Liang Xia membawa anak-anak keluar rumah tanpa harta adalah utamanya karena aku juga tidak menyangka Nyonya Liang memilih pria yang begitu buruk. Justru kamu? Seandainya kamu mengaku lebih awal, suaminya sudah pasti kamu. Sekarang juga tidak perlu merasa kesepian. Kamu bilang apa? Dia bukan kesepian, dia punya seorang anak, dan juga hutang besar. Segera beritahu semua karyawan di bawahmu. Setelah melihat Liang Xia, laporkan ke saya segera. Kalau begitu, apa bedanya ini dengan mengeluarkan surat perintah pembunuhan? Kenapa belum cepat pergi? Wang Li. Bagaimana kamu berani memperlakukannya seperti itu? Buyang, saya sudah jelaskan dengan sangat jelas lewat telepon. Pihak lawan sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Meski kamu mengajukan banding, kasusnya kemungkinan besar tetap tidak akan menang. Utang bersama suami istri tetap harus kamu bayar. Dan apalagi. Selain itu, pihak lawan pekerjaannya stabil. Keluarganya juga stabil. Kamu sangat mungkin mendapatkan hak asuh anak perempuanmu. Tidak bisa. Tidak boleh menyerahkan anak perempuan itu kepada mereka. Mereka akan menyiksanya. Atau, kamu bisa menunggu sampai pekerjaanmu stabil dulu baru mengembalikannya. Kalau begitu mungkin masih ada harapan sedikit. Baik. Terima kasih, pengacara. Yuan Li. Liang Yun, kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian membayar harga yang seharusnya. Sebenarnya bagaimana caranya supaya cepat dapat uang buat makan malam? Mama, apakah aku membebanimu? Tidak, Xiaoru adalah harta terbesar Mama. Mama hanya merasa bahagia saat melihatmu. Biarkan Mama melihatmu lebih lama. Mama akan selalu bersamamu. Xiaoru, Mama pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Liang Xia. Sumo. Kamu masih ingat aku, kan? Tentu saja. Kamu adalah yang paling rajin saat kita di universitas. Aku dengar kamu sudah bercerai. Kalau butuh bantuan, aku bisa. Perusahaan kami sedang membuka lowongan. Mau ikut? Mau. Halo, Pak Su. Tuan Su, apakah Anda pemilik tempat ini? Ya. Ibu, saya takut. Hanya segini. Bulan depan 10.000, ingat untuk bayar tepat waktu. Gadis kecil, kamu ini, menarik perhatian orang-orang macam apa? Saya tidak akan menyewa rumah ini lagi. Kamu sekarang juga pergi dari sini. Bisa nggak dikasih kelonggaran sedikit? Tunggu sampai kami dapat yang baru. Nggak bisa ditawar. Ayah, aku pasti akan pulang dan berbakti padamu. Baiklah. Cepat pergi sana. Pergi. Masih mau ngeles soal uangnya? Pergi. Hei, semuanya sudah beres. Asal kamu ganggu setiap bulan, uang yang dia bawa akan jadi milikmu. Dasar perempuan busuk, caramu kejam sekali. Mencuri suami orang saja belum cukup. Kau juga bikin hidup orang susah. Urus urusanmu sendiri yang bukan urusanmu, jangan ikut campur. Kerja di sini cukup berat. Kamu bisa ya? Saya bisa. Terima kasih bos. Selesai. Hari ini saya mendapat penghormatan dari 2 orang hebat. Saya tidak akan memperpendek umur, kan? Kamu bisa mulai bekerja hari ini. Tentang anaknya. Ibu, saya menunggu di sini. Anak hari ini aku bisa membawanya dulu, kan? Beberapa hari lagi aku akan mengurusnya dengan baik. Aku bantu kamu membawanya saja. Aduh, benar-benar gak enak dilihat. Pak Su, kamu terlalu menyentuh perasaan. Ya, gak usah repot-repot, gak mau merepotkan. Ini,
Enggak. Justru anak baru kita butuh orang tua untuk membimbing. Nanti kamu akan di bawah pengawasannya. Terima kasih banyak. Jadi saya bisa mulai bekerja hari ini. Kalau begitu, hari ini kamu segera kirimkan mobil ini. Baik, siap. Terima kasih, bos. Tidak banyak. Terima kasih, bos. Kantor Liang Yun dan Wang Li di Gedung Fuli, Jalan Huang He nomor 113. Penerima, Nona Liang. Itu bibi yang jahat. Tidak usah. Kita pasti harus bertemu. Kamu adalah bosnya. Ini. Aduh, Su. Iya, biasanya, kita saling memanggil seperti ini. Laki-laki, di universitas, kita sering panggil satu sama lain, ayah, kan, begitu ya? Benar kan? Oh iya, benar, kita biasanya seperti ini. Ini teman kuliah saya. Bukankah kita kekurangan orang? Dia datang ke sini untuk bekerja di pos ekspedisi. Apa mungkin bos ingin membuka jalan untuk cinta lamanya, lalu menggantikan saya? Kenapa mereka berdua aneh sekali? Apa dia teman? Saya ingin membantunya. Kamu bisa langsung memberinya uang, kan? Kenapa harus mencari saya? Saya tidak berniat memecatmu. Dia hanya ingin mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang. Saya berencana memperkenalkannya untuk mengantar paket di sini. Apa? Kamu terkejut karena apa? Kesal? Ikuti apa yang saya katakan. Mulai hari ini, kamu adalah Suzong. Saya adalah kurir, bukan menunggu. Itu Suzong? Ya. Nanti mohon bimbingannya. Liang Xia, ini adalah pemilik stasiun pengiriman milik Suzong. Saya adalah karyawan di bawahnya. Kamu datang ke sini untuk bekerja. Di sini dibayar harian. Pekerjaan di sini cukup berat. Kamu bisa. Saya bisa. Terima kasih, bos. Nona Liang, paketmu sudah siap untuk diambil. Hei, Liang Xia yang tinggi dan megah. Nona Liang, kenapa bisa jadi pengantar paket? Hari-hari setelah perceraian tidak mudah. Ya, Nona Liang, paket saya sudah sampai. Saya pergi dulu ya. Tunggu, buka untuk saya. Itu bukan dalam lingkup layanan saya. Kalau tidak dibuka, saya kasih ulasan buruk. Aduh. Suamimu benar-benar perhatian sekali. Setiap bulan selalu memberiku hadiah, kalung yang sama. Selera dia memang tidak pernah berubah. Kenapa kamu begitu mengagumiku? Selamat ya. Kamu menjalani hidup yang dulu aku jalani. Yang Xia, kamu berdasarkan apa begitu? Aku sudah melangkah menuju kehidupan baru. Sementara kamu ditakdirkan terjebak dalam lumpur. Paman, kamu bukan datang untuk mencariku, kan? Kenapa tidak pergi? Paman merasa ibumu sangat hebat. Sangat membutuhkan bantuanku. Oh apa? Paman? Apakah kamu suka ibuku? Paman, apakah kamu suka ibuku? Ingin mendekati ibuku, harus melewati aku dulu. Melewati apa? Oh, ternyata kamu memang ingin mendekati ibuku. Kamu ini kecil tapi cerdik. Pergi cari ibumu. Di mana paketku? Kenapa belum sampai? Kamu ini sebenarnya bagaimana sih? Aku sudah menunggu di sini setengah hari. Seperti orang bodoh berdiri di sini. Telepon sudah kuhubungi berkali-kali. Suara sudah serak. Akhirnya harus datang ke sini untuk mengambilnya. Maaf? Ini pertama kalinya aku bilang I'm sorry. Kamu tahu kamu sudah membuatku rugi sebesar apa? Bisnisku ini. Kalau gagal, kamu sanggup ganti rugi. Maaf, aku akan ganti rugi. Kamu sanggup ganti rugi. Kamu baik-baik saja kan? Jangan pergi. Aku ejek kamu. Kurir? Kamu malah main jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Dia adalah karyawan perusahaan kami. Kalau dia salah, harus minta maaf. Bisa juga ganti rugi. Tapi tidak boleh dihina. Kamu bilang, mau ganti rugi berapa? Saya akan mengganti rugi. Seorang kurir, apakah kamu mampu membayar? Kita bisa melapor ke polisi. Biarkan polisi menilai berapa yang harus kita ganti. Kami pasti akan mengganti sesuai harga. Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan kalian. Apa kamu baik-baik saja? Su Mu, ayo ajari aku cara mengirim paket dengan cepat dan baik. Setiap hari kita harus meletakkan paket di mesin pemeriksaan keamanan. Kemudian memindahkannya dari mesin pemeriksaan keamanan ke truk pengangkut di luar. Jika kamu merasa berat, aku bisa.
Lalu, harus sangat mengenal area tempat Anda berada. Mengelompokkan paket dari kompleks yang sama ke satu tempat yang sama, lalu dikirim secara serentak, agar tidak melewati rute yang sama berulang kali. Yang paling penting, barang jangan sampai rusak. Dan jangan sampai dapat ulasan buruk. Baik. Setiap kali harus menelepon pelanggan. Telepon 2 kali dengan sikap yang baik. Kirim barang sesuai permintaan pelanggan. Lalu setelah mengirim barang, bisa membawa pulang barang sesuai kemampuan sendiri. Dan lain-lain. Semakin banyak kerja semakin banyak dapat. Semakin banyak kerja semakin banyak dapat. Apakah itu berarti setiap bulan selain membayar hutang, aku juga bisa menjalani hidup yang baik bersama Xiaolu? Baik, aku mengerti. Kalau begitu, kamu pergi dulu ya. Kita bertemu nanti. Semangat. Liang Xia, meskipun demi Xiaolu, kamu juga tidak boleh menyia-nyiakan setiap hari. Kamu di mana? Aku buru-buru butuh sesuatu. Halo, maaf ya. Aku tersesat. Boleh tanya kamu di... Halo, hai, aku sudah ketemu tempatnya. Tolong ambilkan paketnya ya. Saya keluar sekarang. Kamu datang lagi besok ya? Oke. Halo, selamat siang. Saya sudah sampai di depan pintu Anda. Tolong keluar untuk tanda terima paketnya. Saya sudah pindah rumah. Alamatnya salah tulis. Kamu tahu lift ini rusak, kan? Saya sudah naik tangga cukup lama. Nilai buruk. Barang apapun tidak boleh rusak. Halo, maaf ya. Tadi saya tidak sengaja menjatuhkan paketmu. Berapa biaya paketmu? Saya akan menggantinya. Saya terburu-buru. Kamu harus ganti rugi. Apa kamu bisa ganti rugi? Maaf. Sistem platform memotong 300 yuan. Halo, selamat pagi. Kirimanku sudah sampai. Saya tidak mau kiriman itu. Tolong kembalikan. Halo. Apa sih berantem? Ruru. Kamu ini orang tua bagaimana sih? Lihat. Anak saya sampai menangis karena dibully. Orang tua Wang Lu memang seperti itu. Maaf ya, maaf. Ruru minta maaf. Saya nggak minta maaf. Dia yang duluan bilang ibuku kurir. Kamu bilang aku tidak punya ayah. Ibumu memang kurir pengiriman. Memang tidak punya ayah. Kenapa aku jujur begitu? Siapa bilang dia tidak punya ayah? Aku adalah ayahnya. Liang Xia, hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Tapi tenang saja, hal hari ini hanya diketahui oleh orang-orang di taman kanak-kanak. Tidak akan menghalangi jodohmu yang lain. Tidak, aku bukan maksud itu. Aku tahu kamu memang baik hati. Kalau tidak, kamu juga tidak akan membantuku sebanyak ini. Kamu pasti masih banyak urusan, silakan pergi. Aku akan lihat bagaimana keadaannya. Apakah ada yang tidak nyaman? Hai, aku benar-benar sangat kesulitan. Apa, Ibu? Aku pasti akan melindungimu. Baiklah, Xiao Ruru sudah besar, bisa melindungi Ibu sekarang. Liang Xia, Wu Qian, keluar dan bayar utangnya. Uang akan saya berikan padamu. Kamu pergi dulu saja. Percayalah. Saya tidak akan mengingkari janji, pasti akan saya berikan. Uangnya mana? Saya berikan padamu. Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Cepat transfer uangnya ke saya. 5.000 kamu bercanda. Kalau 5.000 itu, berhenti. Wah, kenapa? Cowok manis jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Kamu masih berutang berapa padanya?
Bulan ini masih ada 5.000. Oh, diam. Kenapa aku selalu gagal melakukan apapun? Kamu lupa. Dulu kamu selalu jadi yang terbaik di sekolah. Itu aku. Banyak orang yang iri padaku. Itu aku. Iya. Kalau bukan karena kamu lulus, tidak lama kemudian menikah dan pensiun, mungkin namamu masih terkenal di dunia komputer sekarang. Oh ya? Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Tinggallah di tempatku. Di sana ada kamar kosong. Tidak apa-apa. Kita bisa tinggal di sini. Tempat ini sudah ketahuan. Sangat tidak aman. Meskipun kamu tidak peduli. Bagaimana dengan Xiaoru? Saya akan membayar sewa rumah yang baik untukmu. Saya rasa saya tahu kehidupan seperti apa yang saya inginkan. Apa kamu sudah mengejarnya? Bukan saya yang bilang kamu. Dengan cara seperti ini, kapan kamu bisa mengejarnya? Masih berpura-pura jadi kurir. Masih minta orang antar paket apa? Kalau begini terus, kamu gak akan ngejar dia di kehidupan selanjutnya. Aku nggak ngerti. Aku cuma tahu dia bulan ini banyak dapat ulasan buruk. Pesanan juga banyak. Gajinya nggak bisa dimainin. Kenapa? Kamu mau nunjukin kemampuan pacarmu. Tapi kamu kan belum jadi pacarnya. Kamu tidak tahu seberapa hebat dia dulu. Seberapa bersinar dia. Ansia. Saya mungkin tidak bisa membayar sewa bulan ini untukmu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang sewa itu. Kapanpun kamu bisa memberikannya, tidak masalah. Jangan menghela napas. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Sebenarnya mengantar paket juga bukan pekerjaan yang mudah. Lihatlah perusahaanku. Awalnya juga sangat sulit. Tapi sekarang bukankah sudah lebih baik? Perusahaanmu. Bukan. Maksudku perusahaan kita. Lihatlah betapa gagah dan penuh semangatnya kamu saat kuliah. Kamu harus memikirkan kelebihanmu. Liang Xia seharusnya mendapatkan semua hal indah di dunia ini. Tapi mungkin keindahan itu bukan aku. Apakah kita sudah begitu akrab saat kuliah? Saat kuliah kita. Oh, tidak apa-apa, tidak penting lagi. Keunggulanku. Aku mengerti. Jangan anggap remeh kerjaan kurir. Di sini ada banyak trik. Lihat catatan kerjaku. Kalau mau dapat banyak, harus antar banyak. Kalau mau antar banyak, harus rajin berlari. Jadi, Anda harus menyiapkan sumber daya cadangan. Ayo. Harus ramah kepada pelanggan. Anggap pelanggan seperti keluarga sendiri. Saat pergi, berikan ucapan selamat. Kemudian minta mereka memberikan ulasan bintang 5. Silakan tanda terima paket Anda. Selamat dan semoga makmur. Tolong beri ulasan bintang 5. Harus menjalin hubungan baik dengan pemilik pos di setiap tempat. Seringkali, mereka yang menjaga paketmu dengan baik. Ban aku datang. Aku bilang, Bos Su, kamu sebagai bos di sini ngapain ngirim paket? Lalu ada apa? Siapa yang mengerjakan tugas bos? Lalu bukankah aku sedang mengurusnya sekarang? Hanya sebentar ini. Apa yang bisa kau urus? Coba katakan padaku, mana ada orang yang mengejar cewek seperti kamu? Biar orang kerja sambil antar paket. Kamu tidak mengerti dia. Dia hanya tersesat sementara. Siapa tahu bos berikutnya adalah dia.
Bulan lalu jumlah pesannya sangat sedikit. Ulasan jeleknya banyak sekali. Lihat sekarang. Wah, kemajuannya cepat sekali. Aku juga bilang sama kamu. Raja pesanan Double 11 pasti dia. Ah, masa sih? Meskipun dia cepat, masih jauh dari jadi raja pesanan. Hei, aku taruhan bonus akhir tahunku sama kamu. Dia pasti bukan raja pesanan. Kalau dia kalah. Bonus akhir tahunmu jadi 2 kali lipat. Selain itu, perjalanan ke luar negeri. Jadi kita sudah sepakat, kan? Aku akan langsung mengawasi dia. Baik, semangat ya. Aku benar-benar tidak menyangka suatu hari nanti kita bisa sedekat ini. Berdasarkan rute yang aku jalani selama beberapa bulan ini, aku menulis sebuah rencana khusus untuk wilayah kita. Aplikasi rute di stasiun. Di dalamnya terdapat semua jalan pintas dan rute terbaik. Silakan unduh ya. Ayo, ayo. Dia selalu hebat seperti ini. Aku juga mau. Bos, sikap menjilat ini benar-benar tidak bisa dilihat. Tidak benar ya? Dia memang hebat sekali. Kalau dia menang, maka gaji ganda saya. Liburan ke luar negeri saya. Aduh Liang Xia, kamu tidak boleh menang ya. Syukurlah, syukurlah, masih kurang lebih 100 orang. Dia seharusnya sudah tertinggal. Hari ini adalah hari terakhir acara berakhir. Malam ini jam 7, sang raja akan muncul. Hasil kerja keras kita selama sebulan sudah terlihat. Ayo semangat semuanya. Ada berita baru yang ingin disampaikan. Karena acara tahun ini sangat meriah, pesanan meningkat pesat. Hadiah sekarang meningkat menjadi 15.000. Masih bisa mendapatkan tahun ini. Kualifikasi kandidat promosi terakhir perusahaan. Sekarang saya laporkan peringkat saat ini kepada kalian semua. Peringkat ketiga Liang Xia 15.000 pesanan. Peringkat kedua Zhao Lei 15.000 pesanan. Peringkat pertama Hu Qiang 15.080 pesanan. Sekarang tersisa 3 jam sampai batas waktu. Semoga berhasil semuanya. Raja, aku sudah memanggil orang. Raja adalah milik keluarga Lau Hu. Liang Xia, kamu tidak boleh kalah. Kamu duduk saja. Kita sekarang masih harus menyembunyikan identitas. Duduk di posisi bos memang berbeda. Sudah posisi kedua. Hanya selisih 20 pesanan dari posisi pertama. Masih ada 2,5 jam lagi. Perhatian semua karyawan. 3 besar pemenang untuk double 11 sudah ditentukan, yaitu Zhao Lei, Hu Qiang dan Liang Xia. Masih tersisa 2,5 jam. Ayo semangat semuanya. Segera disiarkan. Rute ini sudah menghemat 10 menit untukmu. Liang Xia cukup hebat, memiliki kemampuan. Liang Xia sedang dikagumi oleh sekelompok pria. Tapi sekuat apapun juga tidak cukup, meskipun hanya ada 10 pesanan. Tapi hanya tersisa lebih dari 2 jam lagi. Hu Qiang sehebat itu. Bagaimana Liang Xia bisa menang? Tahun depan yang jadi raja pasti Hu Qiang. Aku tidak percaya Liang Xia, pendatang baru, bisa melewati Hu Qiang. Pak Su, tunggu saja aku akan membuatmu memberi bonus. Bukankah masih ada 2,5 jam lagi? Kenapa terburu-buru? Masih ada banyak waktu. Poster sudah datang. Cepat lihat. Zhao Lei hampir menyusul. Zhao Lei hampir menyusul. Menang dari Gao Ao memang tidak menyenangkan. Tapi Zhao Lei dan Hu Qiao sudah berlari bertahun-tahun. Mereka juga bukan orang sembarangan. Sepertinya tahun ini memang tidak ada yang bisa dilatih. Membantu tetap Hu Qiao. Saya malah merasa Zhao Lei ini cukup bagus. Pasti ada sesuatu. Aku mending lihat dulu mau liburan ke negara mana ya. Ini juga cukup bagus. Bagaimana kalau yang ini saja? Bagaimana kamu tahu dia pasti kalah? Aku lihat dia, peluang menangnya besar. Dia bagaimana mungkin menang? Ini kan ngantar paket, bukan ngetik kode. Aku percaya dia pasti menang. Kamu ini namanya cinta itu buta. Kamu lihat dia semuanya baik. Zhao Lei sudah melewati Liang Xia. Sekarang Liang Xia di posisi ketiga.
Liang Xia benar-benar gagal kali ini. Tidak naik ke posisi kedua, apalagi posisi pertama. Aku sebaiknya cepat memilih tempat saja. Pergi ke teluk. Atau ke pulau kecil. Atau ke hutan hujan. Pak Su benar-benar sangat murah hati. Laporan dari Zongtong. Rute ini sudah menghemat waktu Anda 10 menit. Jangan sampai kalah. Kamu tidak boleh kalah. Menyilaukan. Jangan terburu-buru. Aku yakin kamu bisa. Aduh, menyilaukan. Telurnya tidak bergerak. Cepat periksa apa yang terjadi. Liang Xiagang sedang mengirim barang di stasiun mana? Apa yang terjadi? Baik, aku mengerti. Di keluarga Semuliang hanya tersisa 1 paket kiriman. Akan aku antar ke lantai 32. Kalau cuma lama sedikit, apa salahnya? Tapi kemudian liftnya rusak. Yang penting orangnya baik-baik saja. Itu kan lantai 32. Awalnya kukira dia masih bisa berusaha lagi. Sekarang benar-benar sudah selesai. Ini apa? Kiriman ini harus dibawa pulang. Langkah selanjutnya adalah mengantarkan. Di lantai 32, di saat-saat seperti ini, benar-benar harus memanjat. Pasti bahkan Zhao Lei pun tidak bisa mengejarnya. Dia adalah raja pengiriman. Bagaimana bisa menyerahkan kiriman ini? Kalau dikejar sedikit masih ada kesempatan. Tapi dia benar-benar harus mengantarkan kiriman ini. Zhao Lei dan Hong Qiang juga bukan orang yang bisa diremehkan. Mana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan itu? Dia akan memilih bagaimana. Apakah dia akan kembali? Saya rasa dia tidak akan mengirimkan paket ini. Tapi tidak masalah. Meskipun dia tidak mengirimkan paket ini, itu tidak jadi masalah. Bahkan jika dia mengirimkannya besok, kami juga tidak akan menuduh dia curang. Tidak, dia tidak akan menyerah. Dia pasti akan mengantarkan paket ini. Saya yakin dia pasti akan mengantarkannya, kecuali dia bodoh. Kalau tidak, mustahil dia tidak mengantarkannya. Ini bukan seperti biasanya. Ini adalah saat yang sangat penting. Waktunya hanya kurang dari 2 jam lagi. Kalau dia mau mengirim, pasti tidak mungkin jadi raja tunggal. Dia masih punya banyak hutang yang harus dibayar, dan juga anak perempuan yang harus dia rawat. Saya rasa kurir ini seharusnya tidak akan mengirim. Apakah kamu salah memperkirakan? Dia akan pergi. Dia tidak akan menang dengan cara curang apapun, untuk meraih kemenangan. Itu lantai 32. Seorang gadis memanjat ke atas sana, dan turun dengan setengah nyawanya hilang. Bukan hanya lantainya yang sangat tinggi, tapi juga terkenal sangat sulit untuk dipanjat. Hampir tidak ada yang pernah memanjat. Bahkan jika ada yang memanjat, mereka tidak akan sampai ke atap. Itu cuma paket biasa. Nanti setelah lift diperbaiki, akan dikirim yang sama. Tidak benar. Nilainya sudah lama tidak berubah. Apakah dia benar-benar memanjat tangga itu? Kalau begitu dia benar-benar bodoh. Kalau dia benar-benar pergi mengantar, itu juga akan membawa kehormatan bagi tempat kita. Dia sudah lama tidak bergerak. Dia pasti sudah kembali. Kan, ayo kita turun untuk menyiapkan paketnya. Dia pasti akan pergi mengantar. Kalau dia tidak kembali, sudah terlambat. Saya akan menelepon dia. Aku suruh dia cepat-cepat kembali dan tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi, Su Mu. Dia sudah berusaha sangat keras. Apa kamu tidak ingin dia menang? Tentu saja ingin. Tapi dia tidak akan membiarkanku salah langkah. Apakah kamu benar-benar mengerti wanita? Aku tidak mengerti wanita, tapi aku mengerti dia. Aduh, jangan diantar. Cepat kembali saja. Kalau kembali, masih bisa berusaha lagi. Lihatlah, kualitas orang lain sudah meningkat seperti apa. Sayang sekali, sekarang meskipun dia kembali dan mengembalikan pedang ini, dia juga tidak mungkin bisa mengejarnya. Sekarang jaraknya terlalu jauh. Sudah tidak cukup untuk membuatnya kembali mengambil pedang lain. Kalau bisa mengejar dia, cukup kirimkan pedang ini. Dia bisa menggunakan kode kosong untuk mengambil pedang cepat di sekitar. Lanjutkan ikut lomba. Tapi tidak ada yang akan memilih jalan ini. Karena kurir tidak familiar dengan area baru. Memilih secara gegabah bisa membuat banyak waktu terbuang. Hanya orang bodoh yang memilihnya. Tapi ini lantai 32, bukan lantai 2. Dia itu gadis manja. Sementara itu, dia adalah pria kekar. Jangan bercanda. 2 kali. Liang Xia, kamu tidak boleh kalah. Setelah mengalami begitu banyak luka, dikhianati oleh sahabat suami. Liang Xia, kamu adalah suami yang paling aku cintai. Kamu adalah sahabat terdekatku. Kalian dibenci orang. Maaf, kami ingin yang bisa langsung bekerja. Kamu sudah lama meninggalkan bidang ini. Kami ingin seorang pria. Kita harus sering dinas luar. Diusir oleh orang lain. Cepat pergi dari sini. Pergi, pergi. Masih mau bertele-tele tentang mantan.
Dihina oleh orang lain. Dia bilang ibuku pengantar barang. Dan bilang aku tidak punya ayah. Ibumu memang kurir. Hanya saja tidak ada ayah. Apa salahnya aku jujur? Diteror orang. Liang Xia meminjam uang untuk membayar. Kesulitan pun tak bisa menjatuhkanku. Hari ini juga tidak. Ban harus jadi milikku. Dua kali lagi sedikit. Asal melewati sedikit ini, kamu sudah menang. Gedung setinggi itu, dia malah bertahan sampai sekarang, belum menyerah. Dia sebenarnya perempuan, dan masih pemula. Dia benar-benar berjalan turun dari lantai 32. Hebat. Dia sebenarnya adalah seorang istri kaya yang tidak pernah menyentuh pekerjaan. Seorang wanita bangsawan yang hidup nyaman. Bagaimana mungkin dia punya energi sebesar itu untuk pergi ke selatan? Apakah kamu melihat itu? Kamu selalu menjadi kebanggaan orang lain. Tapi waktunya sudah kurang dari 1 jam. Tidak. Masih ada kesempatan untuk ke selatan. Kamu masih punya kesempatan. Laporan dari Zongtong. Rute ini sudah menghemat waktumu 5 menit. Aku masih tertinggal 33 gram dari posisi pertama. Waktunya masih hampir 1 jam. 22 gram. Setiap G harus menghemat minimal 3 menit baru bisa. Liu Xia, kamu tidak boleh kalah. Dan Xiaoru juga. Dan dirimu sendiri. Liu Xia tidak boleh kalah. Liu Xia. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menemukan kembali dirimu yang dulu. Meskipun kamu terus bersembunyi di dalam cangkangmu, apa artinya? Mereka tidak bisa lagi menyakitimu. Sekarang kamu tidak bisa duduk tenang. Kan, Su Emyu, kamu ini benar-benar terjepit oleh Liang Xia. Ada gerakan. Cabang itu bergerak. Liang Xia tidak bergerak. Dia sudah bergerak. Dia benar-benar mengirimkannya. Liang Xia. Bukan kamu yang perlu menemukan kembali cahayamu. Cahayamu tidak pernah padam. Tapi dia sekarang hanya di posisi ketiga. Raja hanya ada 1. Loh, sekarang dia masih tertinggal jauh dari posisi pertama. Setelah turun dari lantai 32, apakah dia masih punya tenaga? Tapi, waktunya cuma tersisa 1 jam. Aku mau turun. Aku mau turun. Bagaimana ini? Nilai Zhao Lei dan Hu Qiang terus bergerak, tapi waktu Liang Xia hampir habis. Posisinya sekarang terlalu jauh dari Pak Fen kita. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa mengejar Hu Qiang. Aku yakin dia bisa mengejar. Laporan dari Zongtong. Rute ini sudah menghemat 5 menit untukmu. Asalkan dia memilih stasiun terdekat setiap kali, dia bisa melewati Hu Qiang. Tapi meskipun semua orang tahu ada stasiun terdekat, tapi tidak ada yang memilihnya. Selain itu, dia sangat mungkin mengirim paket ke alamat yang salah. Jika mengirim paket ke alamat yang salah, itu tidak akan dihitung dalam total. Yang Xia mengirim paket di area baru. Jika tidak sering pergi ke sana, harus sangat mengenalnya dengan baik. Kenali pola pikir suku iblis. Hal yang paling perlu dilakukan Liang Xia sekarang adalah segera menyerah. Bahkan jika menyerah, tidak akan mendapatkan bonus. Itu juga lebih dari 10.000. Jika dihitung, itu juga lebih dari 10.000 rupiah. Yang penting adalah kita harus tahu kapan harus berhenti. Dia baru datang berapa lama, memiliki kemampuan seperti itu sudah sangat bagus. Tidak. Dia tidak pernah mengakui kekalahan. Tidak, dia tidak pernah mengalah. Tidak, aku tidak pernah mengalah. Tidak mengalah, lalu bagaimana? Lihatlah daftar peringkat. 2 kali masih kurang banyak barang. Waktunya kurang dari 1 jam lagi. Ya, memang sulit untuk membalikan keadaan. 7, kamu sepertinya terlalu merindukannya. Dia sekarang hanya tertinggal 32 pesanan dari peringkat pertama. Waktu yang tersisa, dia hanya perlu menghemat 3 menit per pesanan. 3 menit setiap segmen. Dengan jarak 32 segmen yang tersisa, dia bisa mengejar. Perkenalkan 3 menit. Dengan syarat dia menghitung rute terbaik. Dan rencana pengiriman terbaik. Rencana pengiriman terbaik adalah menghubungkan rute kurir menjadi satu rute tertutup yang lengkap. Tanpa kembali ke jalan yang sama. Tanpa mengulang pekerjaan. Menemukan jarak terpendek. Pekerjaannya pasti sangat besar. Belum lagi bicara soal besarnya perhitungan, karena tidak familiar dengan jalannya. Itu hanya sebuah tas besar, tidak? Dia tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Aku tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Mencari. Bertambah. Dia hanya tertinggal 18 barang dari posisi pertama. Dia bahkan belum menyerah. Waktu tersisa untuk pertandingan tidak banyak lagi.
Sayang sekali, seandainya dia tidak mengantarkan paket itu, mungkin tahun depan dia masih punya kesempatan. Semangat ya. Sudah melewati? Sudah melewati, belum melewati. Sekarang posisi kedua bersama-sama. Dia bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana bisa melakukannya? Rute optimasi kali ini, menghemat 5 menit. Setiap kali menghemat sedikit, itu yang dihemat itu cukup untuk saya melampaui. Bagaimana kamu bisa begitu cepat sampai di posisi kedua? Bukan hanya dia yang menjadi lebih cepat, orang lain juga melambat. Iya? Semua orang sudah lelah. Apakah Liang Xia tidak lelah? Dalam pernikahan dan karir aku sudah gagal begitu banyak. Kali ini aku pasti tidak boleh gagal. Dia sudah melewati. Iya? Dia punya kesempatan untuk menang. Bagus, kamu punya pandangan yang bagus ya. Dia tidak selalu sebaik ini. Dimanapun dia berada, selalu bisa menarik perhatian orang. Hanya tinggal 20 menit. Dia masih tertinggal 5 pesanan dari posisi pertama. 5 pesanan? 5 pesanan. Apakah dia bisa berhasil? Ayo, semangat, tampilkan yang terbaik. Masih ada 3 pesanan. Tinggal 3 pesanan lagi. Ini adalah pesanan terakhir. 10 menit terakhir. Tidak baik, dia berhenti. Tidak baik, dia berhenti. Cepat lihat. Jumlah pesanan bertambah 1. Tinggal 8 menit lagi. Cepat periksa apa yang terjadi padanya. Hei, aku sudah tahu. Tadi pemilik toko berdiri dan bilang, dia baru saja mengambil 1 paket. Mungkin paket ini cukup jauh. Baru 2 menit. Kenapa kamu terburu-buru? Sekarang pengambilan barang hanya yang terbaru. Tidak mungkin selama ini tertunda. Suen Yu, pikirkan baik-baik, ini adalah saat terakhir. Jika dia sedang mengendarai sepeda sekarang, teleponmu bisa membahayakannya. Lin Xia, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku pasti tidak akan memaafkan diriku sendiri. Lin Xia, biarkan saja seperti ini. Terlalu lelah, berbaring seperti ini juga cukup baik. Yang Xia Wang sudah lama tidak mencintaimu. Sebaiknya lepaskan saja sejak dini. Maaf, kami ingin yang bisa langsung bekerja. Kamu sudah lama meninggalkan bidang ini. Kami ingin seorang laki-laki. Kami sering harus melakukan perjalanan dinas. Cepat pergi sana, pergi sana, pergi sana. Memang tidak ada ayah. Apa salahnya kalau aku jujur? Liang Xia, bajingan, keluar dan bayar utangmu. Liang Xia, kamu tidak boleh kalah. Kamu tidak boleh kalah. Ibu, acara saya berikutnya sudah siap. Kamu sibuk bekerja dan tidak bisa datang. Saya datang untuk mengingatkanmu menonton siaran langsung. Baik, ibu pasti akan menonton. Pasti akan menonton? Xiaoru, ibu, saya akan selalu mencintaimu. Baik, ibu juga akan selalu mencintaimu. Kamu si wanita berwajah kuning, tentu saja mobilmu lebih bagus. Ibu, apakah aku membebanimu? Tidak, Xiaoru adalah harta terbesar ibu. Orang yang mengkhianatimu belum menerima hukuman. Orang yang peduli padamu juga belum bahagia. Kamu tidak boleh kalah. Ibu saya adalah seorang Superman. Hanya tersisa 10 menit, ayo semangat, ayo cepat. Hanya tinggal 1 pesanan lagi. Hanya tersisa 5 menit. Ayo semangat, tinggal 1 pesanan lagi. Sudah menjadi yang pertama. Tapi sudah menjadi yang pertama. Dia menang. Semua orang mendukungnya. Tapi dia menang. Dia menang. Dia menang. Dia kalah. Di detik terakhir, dia tetap kalah. Sangat disayangkan. Liu Xiang, kamu selalu yang terbaik. Kamu tetap gagal. Ibu, aku dapat juara pertama.
Tapi ibu cuma dapat juara kedua. Ibu hebat sekali. Waktu kecil lebih hebat. Kalau begitu, malam ini ibu akan masak makanan enak untuk kita berdua merayakannya. Menang. Liang Xia menang. Apakah dia menang? Dia menang? Dia menang. Ada apa ini? Aduh, ada apa ini? Barusan sistem salah. Sekarang sudah diperbaiki. Liang Xia menang. Dia menang. Dia menang. Bagaimana sistem bisa salah? Saling mengirim dua pesanan yang salah. Jadi dia bukan 15.272 pesanan, tapi 15.270 pesanan. Jadi, Liang Xia menang. Liang Xia, kamu hebat. Aku akan segera menelepon dia agar dia pulang. Liang Xia. Liang Xia. Kamu menang. Kamu menang. Aku menang. Aku menang. Benar? Bagus sekali. Aku berhasil. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Kamu selalu yang terbaik. Wah, ini si baper banget. Kita malah jadi pasangan. Kamu ke belakang ambil sesuatu dulu. Liang Xia, aku ada sesuatu yang harus aku beritahu padamu. Aku sebenarnya pemilik toko ini. Ibuku adalah seorang pahlawan super. Pekerjaannya sangat keras. Tapi aku tahu pekerjaannya sangat luar biasa. Ibu selalu makan dengan sangat sederhana, lalu buru-buru pergi mengantar paket. Meskipun sangat melelahkan, tapi dia selalu tersenyum menghadapi setiap orang. Setiap hari saat aku tertidur, dia masih terus bekerja keras. Berharap bisa membawa lebih banyak kebahagiaan untuk semua. Meski sangat lelah, dia tidak pernah mengeluh. Saat menghadapi bahaya, dia selalu menjadi yang pertama melindungiku. Ibu saya meskipun hanya seorang kurir biasa. Tapi di hati saya, dia adalah ibu yang paling hebat. Saya juga ingin menjadi orang seperti ibu ketika saya dewasa. Kamu lagi cari hantu kecil yang mana? Kan sudah bilang jangan urus-urusanku. Jangan peduli dengan urusanku. Setiap kali saya santai, kamu keluar cari wanita lain. Jangan kira saya tidak tahu. Saya sarankan kamu untuk lebih berhati-hati. Saya tidak sama dengan Liang Xia, wanita yang lemah dan tidak berdaya itu. Kalau saya marah, saya akan. Tidak ada yang bisa mengancam saya. Saya kasih tahu kamu. Jangan lupa kita berdua seperti katak dalam satu tali. Kalau kita bertikai, siapa yang sial? Kamu lebih tahu daripada saya. Bukankah kita sebelumnya saling mencintai? Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa kamu masih harus mencari wanita lain di luar sana? Kenapa kamu tidak bisa berubah? Ya kamu yang hina. Orang masih memarahiku. Jangan lupa, kamu juga dulunya adalah selingkuhan. Kenapa setelah resmi, kamu lupa bahwa kamu adalah pelacur? Liang Xia, tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Wang Qiang, kenapa kamu belum pergi beresin si Liang Xia itu? Si brengsek kecil. Bukankah sudah kukatakan? Aku akan membuatnya sengsara seperti mati hidup kembali. Aku bisa bagaimana? Dia beberapa bulan ini selalu bayar utangnya tepat waktu. Jadi tidak ada kesempatan buat bikin masalah. Lagi pula dia kerja antar paket. Dan malah dapat sesuatu yang tipis-tipis. Apa itu ya? Diperkirakan akan naik jabatan dan gaji. Segera uangnya sudah habis. Oh ya? Ada satu pacar. Sekarang mereka berdua sangat bahagia. Jahat, jahat, jahat. Liang Xia, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Liang Xia benar-benar membuat kita bangga. Liang Xia, aku tahu kamu pasti bisa menang. Siapa bilang Liang Xia tidak bisa menang? Kalau begitu itu bukan aku yang bilang. Barusan kamu bilang apa? Aku pikir. Dia ingin bilang dia suka kamu. Ingin kamu jadi pacarnya. Bersama, bersama, bersama. Apakah kamu suka padaku? Kamu pasti menganggap aku pengantar paket. Kan, sebenarnya aku punya anak dan utang luar negeri. Tidak apa-apa. Aku akan memperlakukan Xiaoru seperti anak kandungku sendiri. Aku tidak keberatan dengan utang luar negeri. Sebenarnya aku baik. Aduh, dia bilang baik. Dia bilang dia ingin bersamamu. Cepat katakan, kalau kamu bilang, kalian akan bersama. Liu Xiang, maukah kamu mengantarku? Aku mau.
Sangat bagus. Wow. Mari kita doakan Liang Xia agar memenangkan juara. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Acara utama akan segera dimulai. Berkat penampilannya yang luar biasa, dia berhasil dipromosikan ke kantor pusat. Mari kita beri selamat kepada manajer Liang. Terima kasih semuanya. Selalu tahu bahwa dunia hiburan itu kacau. Tidak menyangka dunia pengiriman juga kacau. Manajer departemen baru yang terkenal, Susia, ternyata sangat tidak tahu malu. Sama sekali tidak punya rasa malu. Kalau saya pemilik perusahaan pengiriman ini, hal pertama yang harus saya lakukan adalah memecat wanita yang berperilaku buruk ini. Apa? Liang Yun. Berita di internet itu kamu yang sebarkan. Berita apa? Aku tidak tahu. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Selama aku dan Wang Li menjalani hubungan jarak jauh, kamu selalu menjaga Wang Li untukku. Tapi kamu adalah sahabat terdekatku. Kamu tidak bisa merebutnya. Bukankah ini berarti selingkuh dan gagal? Sungguh konyol. Orang seperti ini bagaimana bisa punya muka datang ke perusahaan? Sekarang dia secara resmi dihukum berat di depan umum. Nanti mungkin tidak akan bisa menikah. Aduh, dia adalah karyawan dari suatu layanan pengiriman. Ternyata pernah bekerja di banyak tempat. Jangan salah paham, semuanya, Liang Xia. Setelah saya kembali, Wang Li segera memutuskan kontak dengannya. Dia mengalami kesulitan hidup setelah kehilangan Wang Li. Sekarang keadaannya mentalnya agak tidak baik. Pelakor ini pasti mendapat balasan, kan? Sungguh, bagaimana orang seperti ini bisa punya muka untuk bertemu Jiang Yun? Kamu memang bisa membalikan fakta ya? Bukankah semua ini kamu yang lakukan? Sekarang masih menyebarkan fitnah tentang saya di internet. Saya hanya berkata jujur. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai fitnah? Saya hanya berkata jujur. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai fitnah? Dia masih punya muka untuk datang ke sini. Tidak mungkin dia tidak bisa menghidupi si tampan di luar sana. Mungkin dia datang untuk meminta uang dari mantan suaminya. Sungguh tidak tahu malu. Layananku. Jika ada yang tidak memuaskan dariku, silakan sampaikan. Saya dengan tulus melayani Anda. Tapi tolong tarik kembali fitnah yang Anda buat tentang saya. Laku sendiri yang tidak terjaga, masih di sini menyebar fitnah dengan darah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Lihatlah semuanya, wanita tak tahu malu ini. Menggoda rekan kerja. Bahkan menggoda bos di kantor. Wanita ini membawa anak kecil. Masih ingin naik pangkat dengan pria. Aduh, saya sudah bilang dia membuat perusahaan jadi begini. Bos masih belum memecatnya. Ternyata begini. Sungguh menjijikan. Orang seperti ini cepat-cepat pergi dari perusahaan kami. Liang Xia? Saya memberi kamu kesempatan sampai hari ini. Tidak akan bisa tinggal di kota ini lagi. Menjadi selingkuhan dengan begitu percaya diri. Benar-benar tidak ada yang bisa dibandingkan. Kalau aku jadi dia, aku langsung saja mengakhiri hidupku. Aku juga. Awalnya aku ingin menyisakan sedikit muka untukmu. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu. Ini adalah bukti bahwa mereka menindasku. Sebaiknya kamu juga bisa mengatakan itu di depan hakim. Kamu yang menghancurkan buktiku. Sebaiknya kamu juga mengatakan itu di depan hakim. Omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Aku sarankan kamu cepat pergi. Jangan tunggu aku. Cepat keluar. Itu sangat buruk sekali. Oh. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Kembalilah memohon padaku. Setidaknya kamu sudah bersamaku cukup lama. Ini 200, sebagai hadiah untukmu, agar kamu tidak merasa hidupmu tak berarti tanpa aku. Apa yang tertawa? Menganggap miskin? Ya. Saya bilang padamu, selama bertahun-tahun ini, apa yang kamu makan, tempat tinggal, pakaian, dan barang-barang yang kamu gunakan, mana yang bukan uang saya? Sekarang saya mengembalikan uang padamu. Ini sudah sangat baik bagi Anda. Jangan terlalu tamak. Kalian lebih baik khawatir tentang diri kalian sendiri. Liang Xia, keluarlah dan jadi orang hina. Bagaimana bisa tidak disebut pembantu? Liang Yun. Siapa dia?
Aku tidak kenal dia. Aku sosial, aku Wang Qiang. Tidak kenal lagi. Liang Yun, aku sudah melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu. Kenapa tiba-tiba berbalik dan tidak mengakui aku? Diam, jangan banyak bicara dan menuduh seenaknya. Keamanan, cepat bawa orang itu keluar. Aku sudah tahu kamu pasti akan berhutang lagi. Kontrak ini tidak akan menipu. Tertulis jelas di atas kertas putih. Nama dan cap tangan tertulis dengan jelas. Karena itu aku menagih dan memukul. Setiap utang dicatat di sini. Dasar bajingan. Berani merebut. Di ponselku ada foto-foto kamu tanpa pakaian. Kalau kamu berani merebut, aku akan mengunggahnya di internet. Haha, semua orang bilang ingin lihat aku merebut. Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Kalau ada yang mau kamu katakan, bilang saja di sini. Jangan bilang gak enak, jangan pergi. Jelaskan di sini. Soalnya kalau diumumkan, susah buat ngeles. Dasar bajingan. Itu kamu yang bilang. Suruh aku ganggu Liang Xia tepat waktu. Terus kasih aku uang. Uangnya? Gak ada sepeser pun. Bangsat, pergi. Bangsat, pergi. Baiklah, semuanya sudah selesai. Yang Xia, kamu juga sudah melihatnya. Aku sudah memisahkan diri darinya. Kamu bisa kembali. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Tanpa aku, kamu tidak bisa bertahan. Asalkan kamu bersamaku, kamu tetap bisa menjadi dirimu seperti dulu. Wang Li, kamu gak boleh perlakukan aku seperti ini. Kamu gak boleh. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di perusahaan. Liang Xia. Maaf, ya, Liang Xia sekarang adalah pacarku. Hanya kamu. Wah. Aku ingat. Su Enyu waktu kuliah adalah mahasiswa miskin. Oh. Sekarang sudah kirim paket juga. Sekarang jadi kurir, malah membuatmu sombong. Liang Xia menyalahkan saya. Semua ini karena wanita jahat Liang Yun yang menggoda saya. Sekarang sudah baik. Saya sudah melihat wajah aslinya. Kita masih bisa bersama. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita masih punya Xiaoru, putri kita. Kamu kembali. Kita masih bisa menjalani hidup yang nyaman. Kamu tidak perlu lagi mengantar paket. Lihat, perusahaan ini milikku. Aset ini juga milikku. Asalkan kamu mau berbicara. Kamu bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Putri kita juga akan menjadi lebih baik. Lebih baik daripada mengikuti pengantar paket, kan? Kamu bilang perusahaan itu apa buatmu? Kaget sama pengantar paket yang payah ini. Kamu sama sekali tidak bisa merasakan kehidupan orang kelas atas. Ngomong-ngomong, apakah Liang Xia sudah menjadi raja pesanan yang baru? Mungkin masih bergantung pada wanita untuk menghidupi. Ya, Liu Xia yang sampah. Apa pandanganmu? Orang ini sejak kuliah sudah jadi sampah. Kenapa dia suka sama aku? Su Enyu jauh lebih baik darimu, manusia sampah. Liu Xia, jangan begitu kekanak-kanakan. Sekarang di masyarakat ini, kita semua sudah dewasa. Tanpa uang, bagaimana kamu bisa mencintai? Aku sehari menghasilkan lebih banyak daripada yang dihasilkan orang miskin itu dalam setahun. Ia juga, yang di tangan itu baru nyata. Semua ini demi anak, sabar sajalah. Kamu masih berani bilang begitu. Kamu menghasilkan begitu banyak uang, membiarkan Liang Xia pergi tanpa apa-apa, dan masih memiliki banyak utang. Su Enyu meskipun tidak punya uang, aku tetap mencintainya. Su Enyu meskipun tidak punya uang, aku tetap mencintainya. Kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Orang pengantar paket yang hina, punya hak apa untuk sombong di hadapanku? Kamu juga coba bercermin dulu dong, apakah kebaikan itu benar-benar ada? Sungguh, ini sangat lucu sampai mati. Masih tidak segera pergi setelah kehilangan muka. Apakah ini yang disebut berpura-pura kaya? Sungguh menjijikan orang seperti ini. Sudah lama tidak bertemu Xiaoru. Sungguh merindukannya.
Coba sentuh Xiaoru, lihat apa yang terjadi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kau bilang tidak tahu apakah Hakim melihat berita di internet. Apakah dia akan memberikan hak asuh Xiaoru padaku? Oh, ini semua berita apa sih? Ini bilang kau selingkuh 3 kali. Aduh, ini bilang kau berzina saat menikah. Ada juga yang membocorkan data pribadimu. Kamu lihat, ini adalah kamu. Liang Xia. Sungguh, sudah lama tidak ada yang berbicara seperti ini di depan Suzong. Sekarang yang berdiri di depan kalian adalah presiden perusahaan kurir ini, Su Mu. Suzong. Seorang kurir kecil berani menyamar sebagai presiden. Aku benar-benar mau tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini pasti semuanya aktor, kan? Pertunjukan ini hampir membuatku percaya. Liang Xia, aku sarankan kamu segera pergi saja. Jangan buat teman-temanmu malu di sini. Hei, kamu, bagaimana 2 hari yang lalu? Kamu masih membawa hadiah di depan rumah Tuan Su kita. Sekarang Pak Su berdiri tepat di depanmu. Kamu tidak mengenalnya. Tidak mungkin, dia kurir dengan gaji 1.200, bagaimana mungkin dia Pak Su? Dia di universitas pun hidup dari bantuan sosial. Pasti dia sedang menipu, Kami secara resmi menolak kontrak kalian. Email sudah dikembalikan. Sekarang sudah jelas, kan? Susi adalah satu-satunya harapan kita. Ditolak oleh Susi. Jadi, apakah perusahaan kita akan bangkrut? Tidak mungkin sama sekali. Tidak apa-apa. Nanti saat perusahaanmu bangkrut, kamu akan tahu apakah yang aku katakan benar atau tidak. Kalau memang benar, lalu bagaimana? Liang Xia, aku beritahu kamu. Kasu anak perempuan akan aku dapatkan. Kamu tunggu saja kehilangan anak perempuanmu. Aku adalah ayahnya. Tenang, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kalau kamu memukulku, lalu bagaimana? Akhirnya kamu juga akan kehilangan anakmu. Kamu sekarang cuma kurir pengiriman. Masih punya utang pula. Reputasimu di internet juga jelek banget. Pakai jari kaki pun mikir. Hak asuh pasti jatuh ke aku. Gak apa-apa kok. Akan baik-baik saja. Kamu mau menggugat ya? Baiklah. Aku pasti akan menemani Liang Xia melawanmu sampai akhir. Berkasus bagaimanapun juga. Aku adalah ayah kandungnya. Meski diputuskan untukmu, apa artinya? Apa dia melarangku bertemu putriku? Sebenarnya kamu mau apa? Yang penting kamu tahu cara memohon belas kasihan. Baiklah, kita tunggu saja keputusan dari Pak Su. Apakah kamu mau dengan baik-baik menandatangani kontrak ini? Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Jangan sama si kecil yang nakal itu. Baiklah. Baiklah. Asalkan kamu benar-benar melepaskan hak asuh anak itu, aku akan menandatangani. Ayo siapkan kontraknya. Hei, ini kan sudah benar. Setelah menandatangani kontrak ini, saya akan segera menandatanganinya. Dokumen untuk memutuskan hubungan orang tua dengan Wang Ru. Dan juga menandatangani dokumen untuk tidak pernah bertemu Xiaoru lagi. Itu tidak mungkin. Saya sudah bukan diri saya yang dulu. Aku juga pasti tidak akan lagi terancam olehmu. Xiaoru juga pasti tidak akan memberimu orang brengsek ini. Jancuk. Tunggu saja sampai reputasimu hancur. Hancur tanpa apa-apa. Hei, kamu tadi berakting sebagai CEO cukup bagus ya. Wajah tenang, hati tidak berdebar. Tapi aku tidak berakting. Saya benar-benar adalah CEO. Saya akan memperkenalkan diri kepada kalian. Saya, Surui, adalah pemilik perusahaan kurir ini. Saya sudah bilang, bagaimana mungkin seorang bos besar datang mengantarkan paket? Semua orang sama saja. Saya juga benar-benar mengantarkan paket. Baiklah, semua orang sendiri. Apain pura-pura? Meskipun aku bos, tapi sebenarnya aku juga asisten Sumeng, Tuan Su. Halo. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Setelah kamu salah paham, aku tidak menjelaskannya. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu ngobrol saja, jangan salahkan aku. Tak apa, aku cuma sedikit khawatir tentang Ruru.
Wang Li, kamu tidak boleh melepaskan aku. Haha, kamu masih berani datang. Aku rendah diri. Kamu tidak lebih rendah diri dariku. Dulu kamu yang meninggalkan Liang Xia dan bersamaku. Lalu apa yang terjadi? Dia berbalik dan mencari lebih baik darimu. Hahaha. Ingin mengusirku? 5 juta? Tidak boleh kurang 1 sen. Bukti yang baik sudah hilang. Lalu aku memberitahumu. Penyalahgunaan dana publik, membuat pembukuan palsu dan memalsukan utang. Saya adalah pelaku utama, kamu adalah pelaku pembantu. Orang yang membuat saya masuk lebih dulu pasti kamu. Saya sedang berperkara dengan Liang Xia untuk hak asuh anak, segera akan diadili. Jika saya tahu kamu melakukan sesuatu di belakang, yang mati lebih dulu pasti kamu. Mengenai masalah hak asuh anak, tolong terdakwa Wang Li untuk memberikan pernyataan terlebih dahulu. Yang mulia hakim, saya dengan tegas meminta hak asuh anak. Sejak saya bercerai dengan Liang Xia, kehidupannya sangat menurun. Kehidupannya pun bermasalah, apalagi mengurus anak. Ini adalah bukti yang saya kumpulkan. Dia sering berganti pekerjaan, penghasilannya sangat tidak stabil. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa diurus dengan baik, apalagi memberi anak kehidupan yang stabil. Penghasilanku tidak stabil, bukannya karena aku merawat anak di rumah. Awalnya kamu yang menyuruhku di rumah dan bilang kamu yang menanggungku. Kalau sekarang kondisimu memang tidak sebaik aku, itu fakta. Ini adalah taman kanak-kanak yang aku pilih untuk putriku. Dan properti. Setelah aku mendapatkan hak asuh, aku pasti akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku juga bisa. Ayah, kamu apa bisa? Dengan gaji sekecil itu. Setelah melunasi utang, apalagi? Hei, kamu masih punya utang. Masih ada utang lebih dari 1 juta. Utang-utang itu bukankah milikmu? Aku sudah membayar setengahnya untukmu. Kamu mau apa lagi? Diam. Yang mulia hakim, aku harus memperjuangkan keadilan untuk anak. Sejak bercerai dengan Liang Xia, anak ikut menderita banyak bersama Liang Xia. Dia sibuk keluar kencan setiap hari. Pergi bersenang-senang, mana sempat urus anak. Ini buktinya. Omong kosong. Jelas kamu yang selingkuh. Kenapa kamu berbohong dengan mata terbuka? Aku punya bukti perselingkuhan. Bawakan bukti itu. Kalau tidak, tapi aku punya. Kamu keluar dari rumah tanpa harta karena aku tahu kamu berselingkuh dengan Su Enyu secara tidak pantas dalam waktu yang lama. Kamu berbohong besar. Aku berbohong besar seperti, kalau tidak begitu, bagaimana kamu bisa rela keluar tanpa apa-apa? Tuan Haigang, aku bertemu Su Enyu setelah kami bercerai. Sebelumnya kami tidak pernah bertemu. Mereka sudah saling kenal sejak kuliah. Su Enyu sudah menyukai Liang Xia saat itu. Seringkali diam-diam mengirimkan barang untuk Liang Xia. Semua teman kuliah tahu tentang Liang Xia. Apa kamu tidak tahu? Bukankah itu yang kamu berikan kepada Wang Li? Tentu bukan. Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Justru kamu yang mengejarku. Hakim, bagaimana aku bisa menyerahkan putriku kepada seseorang yang tidak mampu? Wanita yang juga merusak moral pribadi. Tolong hakim, kembalikan putrinya kepada saya. Biarkan saya merawat putrinya dengan baik. Dia berbohong, sejak cerai dia tidak pernah memberi kami uang nafkah satupun. Putrinya sakit. Kamu sekalipun tidak pernah datang melihatnya. Kamu sekalipun tidak pernah menghadiri pertemuan orang tua putrinya. Bagaimana kamu bisa berani bilang kamu mencintai putrimu? Semua hanya sibuk bekerja. Sibuk bekerja semua demi anak. Hanya dengan uang kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak. Omong kosong. Kamu omong kosong. Omong kosong. Dia omong kosong. Yang mulia hakim, ini adalah rincian setiap pengeluaran saya untuk putri sejak kami bercerai. Mulai dari biaya sekolah, buku hingga kebutuhan sehari-hari. Setiap item semuanya tercatat. Semua ada catatannya. Ini adalah foto putri saya saat mengikuti berbagai kegiatan. Dari lomba olahraga sekolah hingga pertunjukan seni. Setiap momen pentingnya, aku selalu menemani dia di sisinya. Soal gaji. Gajiku terus naik. Pinjaman juga aku bayar tepat waktu setiap bulan. Aku sudah dapat surat kontrak baru. Gaji akan naik lagi segera. Lalu apa?
Kamu selingkuh dan kehidupan pribadimu berantakan. Itu adalah fakta. Saya sama sekali tidak akan membiarkan putriku ternoda olehmu. Hakim, Anda harus mempertimbangkannya dengan baik. Ini fitnah. Dia memfitnah. Diam. Apakah Anda punya bukti baru? Saya punya bukti. Bukti sudah hilang. Lalu aku beritahu kamu. Mengalihkan dana publik untuk membuat buku palsu dan memalsukan utang. Aku adalah pelaku utama. Kamu hanya ikut terlibat. Wang Li, tidak disangka ya. Bahkan jika kamu menghapus semua berkas, aku masih punya rekaman. Yang Yu, kamu bajingan. Merusak aku ada untungnya apa buatmu? Mau ninggalin aku? Tidak mungkin. Kita akan masuk neraka bersama. Jangan harap ada yang kabur. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu bodoh. Saya membuktikan bahwa Liang Yun memiliki gangguan mental. Semua rekaman yang dia buat adalah palsu. Dia selalu membenci Liang Xia. Jadi dia sering melakukan hal seperti ini. Kesaksiannya tidak cukup untuk dipercaya. Kamu bicara sembarangan. Bawa Nona Liang. Dia bicara sembarangan, yang kamu katakan itu benar. Bawa Ibu Liang keluar. Apakah kedua belah pihak masih perlu mengajukan bukti lagi? Saya akan mengajukan bukti. Meninggalkan dan menyiksa anak. Ini adalah bukti. Ini adalah Xiaoru yang tidak sengaja jatuh sendiri. Itulah sebabnya kamu tidak bisa menjaga Xiaoru dengan baik. Kamu berbohong. Hakim, dia mengada-adakan fakta. Dia berbohong, dia selalu berbohong. Ayah, apakah kedua belah pihak tidak memiliki bukti baru? Jika tidak ada bukti baru, pengadilan ini akan segera memutuskan. Pengadilan ini mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak untuk anak. Hak asuh anak diberikan kepada Wang Li. Liang Xia, kamu memiliki hak untuk mengunjungi anak. Tapi syaratnya adalah tidak boleh mengganggu kehidupan normal anak. Belajar tidak. Ibu, aku tidak mau meninggalkanmu. Ibu, aku tidak mau meninggalkanmu. Ibu selalu galak. Dan selalu membiarkanku sendirian. Ibu, aku tidak mau meninggalkanmu. Bukan berarti ibu tidak baik. Ini salahku. Kamu bilang apa? Baik, setelah transfer aset berhasil, aku akan bagi kamu 1 juta. Wang Li, jangan sekejam itu dong. Diam-diam memindahkan aset perusahaan. Bangkrut dengan niat jahat saja sudah parah. Kamu bahkan memalsukan utang. Biarkan Liang Xia menanggung begitu banyak utang. Lagi pula dia adalah istrimu. Tidak perlu sekejam itu, kan? Itu suara Wang Li. Ternyata selama ini kalian. Wang Li, sekarang kamu terlibat dalam penggelapan keuangan, pemindahan aset ilegal, dan banyak kejahatan lainnya. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Tentukan dulu untuk menunda sidang. Hak asuh anak sementara diberikan kepada Liang Xia. Setelah urusanmu diselidiki dengan jelas, pengadilan ini akan melanjutkan sidang mengenai masalah hak asuh. Selama periode ini, kamu harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Tidak boleh meninggalkan kota ini tanpa izin, menunggu pemberitahuan dari pengadilan. Syuting sudah selesai. Semua sudah berakhir.